Di video kali ini, mari kita simak Bapak Ibu tahapan-tahapan setelah Bapak Ibu selesai mengisi DRH. Nanti akan ada usul penetapan NIP 3K Bapak Ibu. Kita akan lihat tahapannya sampai Bapak Ibu menerima SK dan bahkan TMT serta SPMT sampai Bapak Ibu menerima gaji. Jangan lewatkan informasi ini, simak video ini sampai selesai. Hal-hal yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui ya, ini mungkin nanti akan Bapak Ibu temukan pada waktu proses pengisian DRH. Ini kasus yang pertama, dalam hal terdapat perbedaan dokumen, baik format, ukuran file, pengumuman yang kami sampaikan, ataupun pengumuman yang sudah Bapak Ibu lihat di akun, kemudian terjadi perubahan sewaktu-waktu, maka yang dipedomani adalah ketentuan terakhir yang ada di akun SCCN nantinya. Bagi peserta yang terdapat perbedaan ejaan nama antara ijazah dengan KTP, maka pengisian biodata pada semua dokumen pemberkasan akan disamakan dengan ijazah. Dan apabila ada perbaikan nama ijazah, biasanya ini ada, yang mengeluarkan perbaikan biasanya dari sekolah, kemudian dari dinas pendidikan terkait, itu yang dipakai yang perbaikan terakhir. Maka itu perlu dilampirkan juga, dijadikan satu file dengan file scan ijazah asli. Saya, Fendi, itu pakai Y, namun pada waktu ijazahnya pakai I. Maka Bapak Ibu ada juga yang memiliki ijazah perbaikan. Kemudian dilakukan perbaikan, keluar ijazah, kemudian namanya disesuaikan dengan abjadnya yang Y. Gitu. Untuk status perkawinan, ini mungkin nanti sangat dinamis, karena mungkin saja ada dari Bapak Ibu yang masih belum menikah saat ini, kemudian pada waktu pemberkasan nanti menikah, dan seterusnya. Kalau status ini dinamis. Untuk saat ini silakan Bapak Ibu isi kondisi real saat ini, meskipun di dokumen KTP belum diperbarui. Ada juga yang sudah menikah tapi KTP-nya belum diperbarui. Ada juga yang alamatnya masih di desa A tapi saat ini sudah domisili di desa B. Itu kondisi real saat ini. Untuk kondisi perkawinan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan kaitannya pemberian tunjangan, itu akan dilakukan pemberkasan tersendiri. Saat ini tahapannya pada pengisian DRH ya kondisi saat inilah yang Bapak Ibu isi. Diwajibkan untuk mengunggah dokumen dengan kualitas terbaik hasil scan. Jangan kemudian bersifat ekonomis bisa, tapi ternyata kualitasnya tidak baik. Tapi kalau memang scan dari HP hasilnya baik ya tidak masalah. Tapi kalau tidak baik, kami sarankan untuk di-scan dengan menggunakan alat scan sehingga hasilnya memang betul-betul baik, bisa dibaca dan diverifikasi oleh tim. Bagaimana alur yang nantinya akan ditempuh pada proses penetapan sampai Bapak Ibu menerima nomor induk P3K sampai dengan nanti menerima keputusan pengangkatan. Jadi yang pertama, P3K menyiapkan persyaratan administrasi maksimal tanggal 4 Mei. Kemudian dokumen P3K yang ada di SN tadi nanti akan terintegrasi dengan aplikasi yang namanya SIASN milik BKN. Data akan ditarik, kemudian data itulah nanti yang dijadikan bahan untuk terbitnya Pertek. Nah, yang ketiga, data-data tadi tentunya tidak serta-merta langsung diterima, akan tetapi divalidasi terlebih dahulu oleh tim verifikator yang ada di BKN. Kemudian yang selanjutnya, berkas usul yang ada di NIP 3K nanti oleh tim teknis Kanrek Yogyakarta akan diterbitkan Pertek. Jadi oleh pemerintah kabupaten nanti setelah setelah DRH diisi seluruhnya, diverifikasi, kemudian akan diusulkan Pertek kepada BKN yang ada di kantor regional 1 Yogyakarta. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penetapan TMT itu bukan dasar penghitungan nanti Bapak Ibu mulai mendapatkan gaji ataupun bertugas. Namun ada persyaratan administrasi lainnya, yakni SPMT Bapak Ibu. SPMT adalah surat perintah melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BKPP sebagai dasar nanti proses penggajian. Kemudian Bapak Ibu nantinya akan menandatangani perjanjian kerja. Kemudian setelah diterbitkan keputusan, Kepala BKPP menerbitkan SPMT. Itu sebagai gambaran awal saja kaitannya proses ataupun tahapan sampai dengan Bapak Ibu mendapatkan keputusan. Bertanya, kami dari D3 Keperawatan tentang pembuatan SKCK. Nanti pembuatan SKCK sesuai alamat domisili atau sesuai alamat KTP. Soalnya kebetulan alamat KTP-nya ikut suami di Bali.
Ya sudah, kalau misalnya memang bisa mencari syarat mencari KTP-nya di sini itu harus dengan domisili bisa, ya silakan aja pakai alamat domisili. Nanti kalau KTP kan sudah jelas di sana gitu biar memudahkan kita sebetulnya. Tapi kalau misalnya memang nanti di pengisian alamat di DRH-nya mau diisi domisili yang sekarang juga boleh. Saya kan statusnya sudah menikah. Mm-mm. Yang diupload awal-awal pendaftaran itu KTP Magetan. Tapi KTP Magetan, tapi ini rencana mau pindah ke Kabupaten Ngawi. Apakah bisa, Bu? Karena secara dari awalnya itu saya itu kakaknya masih ikut orang tua. Nggak apa-apa, Mas. Misalnya KTP ini jenengan statusnya belum menikah meskipun Ya. itu sudah menikah pakai KTP yang lama di CE selesai dulu ya. Nanti kalau Ya. sudah selesai usul langsung berubah nggak apa-apa. Nanti kan kaitannya sama gaji kalau itu ya. Kakak lama KTP lama dulu ngonten. Iya, KTP lama dulu aja nggak apa-apa. Nomor kakaknya ya pakai nomor yang lama dulu ya nggak apa-apa. Tapi statusnya ditulis menikah nggak masalah. Tanya, saya mohon maaf, saya tadi agak kurang jelas kalau yang di Zoom saya itu untuk riwayat pendidikannya itu mulai dari SD nggih. Ya, nggih Bu. Oh, nggih tersebut. Terus itu untuk yang riwayat pekerjaan satu lagi nggih Bu. Saya kan dulu bekerja di Surabaya itu sebagai tenaga outsource, tenaga kontraknya. Kemudian itu kan SK-nya banyak. Apakah saya upload satu-satu nggih? Kan tidak ada suruh ngupload, cuma nulis saja. Oh nulis mawon nggih. Ngapunten. Terus kalau misalnya nanti ada perintah suruh ngupload surat pengalaman kerja ya surat keterangannya saja. Misalnya nanti di SSC-ASN itu disuruh mengupload surat pengalaman kerjanya, ya satu saja yang terakhir kemarin buat daftar itu Bu. Tapi kalau entrian DRH-nya silakan sesuai pengalaman kerjanya. Ngaten. Penulisan pejabat niku nek PLT pripun nggih? Nggih ditulis PLT napa? Maksudnya kayak misalnya pejabat itu tulis PLT aja. nggak apa-apa. PLT. Pas di riwayat pendidikan itu ada pendidikan SD, SMP sama SMA, itu kan akreditasinya belum ada. Itu pripun, Bu? Kan tadi saya sudah bilang kalau nggak tahu akreditasinya ya kosongin aja kan gitu. Nggih, ngoten mawon, Bu. Matur suwun. Assalamualaikum. Saat ini saya sambil lanjut studi, Bu. Nah, nanti misalkan setelah pemberkasan, saya langsung minta keterangan izin belajar di BKD apa bisa, Bu? Nggak bisa P3K. Jadi gini, semua wajib paham. Mungkin apa yang Bu Nunuk sampaikan ini tidak enak ya, tidak enak buat panjenengan semua, khususnya yang P3K ya. P3K itu tidak seperti PNS Bapak Ibu. Kalau PNS itu pendidikan itu misalnya dia ahli jenjang itu bisa, ahli golongan bisa, pendidikan lebih tinggi itu bisa diakui. Tapi kalau untuk P3K, kalau misalnya memang mendaftarnya di D3 cukup di situ. Misalnya jenengan mau mengembangkan diri silahkan, tapi tidak ada yang namanya diperbolehkan misalnya tugas belajar apa segala macam itu tidak ada. Aturannya tetap berbeda dengan yang di PN. Tadi kan saya sempat buka webnya SSC-ASN. Ketika saya buka webnya itu ada keterangan galat silakan hubungi admin dengan meninggalkan pesan. Nah, ketika untuk mengisi, saya mencoba untuk mengisi biodatanya DRH di bagian link itu tetapi tidak bisa diklik. Apakah mungkin itu sistemnya sedang error atau seperti apanya, Bu? Kalau galat itu berarti dia lagi prosesnya itu mesti aplikasinya itu lagi bermasalah gitu. Jadi coba jenengan itu harus punya jam-jam kerja kalau kaitannya dengan SSC-ASN ya. Mau maghrib itu siapapun orang pasti meninggalkan laptop gitu ya. Masuk di situ mau maghrib atau malam hari sekalian.